kuliah di Universitas Islam Nusantara, jurusan hukum. Berprofesi sebagai mahasiswa ya. Siapa? Nama saya Krishna, profesi saya sebagai driver Gojek. Umur saya 42 tahun. 42 tahun. Namanya kalau nama asli Nandang Effendi, kalau panggilan Mbah Jayul yang terpanggil. Umur 54 ya. Pertama Bapak coba kenalin diri Bapak, umur berapa Bapak, berapa sekarang, umur siapa? 45. Nama Bapak Pak? Didin. Pak? Didin Jaludin. Pertama dengan Bapak siapa, berprofesi sebagai apa, umurnya berapa Pak? Saya Dani. Profesinya pegawai swasta, usia sekitar 35-an. Dengan Bapak siapa, profesi sebagai apa? Otoy. Otoy boleh didekatin lagi? Boleh. Dengan Pak Otoy, berprofesi sebagai apa Pak Otoy? Kayak gini, karena kudaannya. Oh ya, nama saya Dani. Kalau umur saya 26 tahun. Profesi saya pedagang kaki lima. Udah hampir 4 tahunan. Nasionalisme itu apa sih menurut A? Nasionalisme menurut saya ya orang yang tinggal di Indonesia, Iya. dan tinggal di Indonesia yang emang pemikiran sama hatinya emang buat Indonesia, terus siap untuk membela Indonesia. Nasionalisme itu apa sih A? Nasionalisme menurut saya adalah kita sebagai warga negara Indonesia pertama tidak menyebarkan berita kebohongan, kedua rasa persatuan dan kesatuan bermasyarakat, serta memberi contoh yang baik di dalam lingkungan sehari-hari. Nasionalisme itu jiwa manusia, sifatnya dia cinta terhadap bangsanya, bangsa negaranya. Itulah yang namanya nasionalisme. Kalau dia memang orang nasionalisme, dia cinta bangsa negara. Nasionalisme itu kecintaan kita terhadap negeri. Oke. Mungkin itu. Kalau Pak Otoy mendengar kata nasionalisme, menurut Pak Otoy nasionalisme itu apa sih? Apa ya? Nasionalisme menurut Pak Otoy itu apa? Menurut Pak Otoy aja. Iya, nggak tahu. Oke, Pak Otoy. Sekarang pertama kalau Bapak mendengar kata nasionalisme, Ya, apa yang pertama kali Bapak pikirin? ya pikirin kepentingan masalah keluarga. Kalau di jalan itu delman, kalau sekarang banyak itu ini, misalnya Pol PP. Ya kalau PPP lah banyak di Kalau mendengar kata nasionalisme, Kalau nasionalisme menurut saya kecintaan saya terhadap negeri, ya terhadap lingkungan di sini, menjaga kebersihan palingnya yang utama, sama menjaga tali silaturahmi antar pembeli sama pedagang. Ini kan saya pedagang kaki lima, paling kayak gitu. ada kalau Bapak dengar nasionalisme, menurut Bapak sendiri nasionalisme itu apa? Yang pertama kali Bapak ke apa? Pikirkan. Ya. Kalau mendengar kata Apa? Nggak paham. nggak tahu apa oke. Cara saya mengapresiasi nasionalisme itu ya dengan cara belajar dengan tekun, sama mematuhi peraturan yang ada di Indonesia dengan baik. Saya sebagai driver Gojek, untuk mengapresiasi sebagai warga negara yang baik, yaitu pertama
mengendarai sesuai aturan, yaitu memakai atribut, memakai helm, dan penumpangnya pun dikasih helm. Terus mentaati tata cara berlalu lintas. Itu kami sebagai driver itu mungkin ya. Oke. Pertama kali adalah patuh terhadap peraturan apa aja yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia ya di negara kamu lah, negara kamu Indonesia ya udah. Semua peraturan apapun juga. Peraturan lalu lintas, peraturan dalam kamu bernegara, kamu bergaul, kamu beragama, kamu bersosial. Kalau mahasiswa tidak boleh nyontek, ya toh. Itu peraturan itu harus itu salah satu menunjukkan bahwa kamu menunjukkan nasionalisme itu dari situ, cinta terhadap peraturan. Pedagang. Ya. Jadi bagaimana cara mengapresiasi nasionalisme? Menjalankan nasionalisme. Paling menghargai pembeli dengan secara sopan atau menawarkan atau secara ya semacamnya kayak begitu. Kalau melihat profesi Pak Otoy sebagai seorang kenek kuda, bagaimana cara Pak Otoy mengapresiasi nasionalisme itu? Kenek kuda ya udah lama. 10 tahunan. 10 tahunan. Kalau menurut saya tentang nasionalisme di masyarakat ini belum 100% terwujud. Karena masih ada masyarakat yang berbeda ideologi dengan masyarakat yang lain, seperti HTI yang ingin membuat negara sendiri dan peraturan sendiri. Rasa nasionalisme di kalangan pemuda sekarang di tahun sekarang itu alhamdulillah rasa nasionalismenya cukup baik ya, karena di tahun sekarang apalagi politik suhunya yang panas, tetapi pemuda-pemuda kita tidak terprovokasi dengan berita-berita yang sifatnya hoax. Harus dipupuk. Karena terus terang aja ya, etika tidak diajarkan di sekolah SD, SMP, SMA. Saya sebagai guru, saya tahu bahwa anak-anak itu tidak mau bertanya. Itu juga menunjukkan kurang kuat bahwa dia itu pede. Terus kemudian rasa nasionalisme itu dipupuk. Kenapa? Jangan sampai dia nanti setelah jadi mahasiswa sarjana lulus ekstrem, merusak bangsa. Kalau menurut Bapak, bagaimana kondisi nasionalisme rakyat Indonesia saat ini, terutama generasi muda? Oke, coba Bapak. Rasa nasionalisme itu cinta pada negara, cinta terhadap bangsa, cinta terhadap tanah air, cinta terhadap bangsa, bahasanya, itu semuanya rasa nasionalisme. Kecintaan pada negara. Jadi kamu harus bangga terhadap bangsamu pada saat kamu di luar negeri. Saya adalah bangsa Indonesia. Untuk itu supaya kamu bisa bangga kalau pada saat kamu di luar. Biasanya orang itu kalau di luar negeri baru merasa bangga Indonesianya. Jangan cemari Indonesia. Jangan cemari Indonesia itu kalau kamu nanti sudah kerja, jangan korupsi. Jangan cemari dong. Jangan terus radikal. Maaf aja ya, radikal yang ekstrim itu saya enggak. Itu bukan nasional, merusak. Sekarang, Bapak tahu nggak sepenting apa nasionalisme itu? Tahu. Iya. Sepenting sebagai warga negara Indonesia yang baik, rasa nasionalisme itu wajib, karena itu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan satu sama lain, tidak tercerai-berai di dalam bermasyarakat, berbeda satu suku satu sama lain,
cara untuk menanamkan dan mempertahankan rasa nasionalisme itu sendiri? Dulu itu kan kalau misalkan waktu kita belajar ya di sekolah itu kan ada yang namanya PMP ya, pedoman penanaman Pancasila itu ya. Tapi kenapa sekarang itu harus dihapus gitu? Karena kan di sana kan kita dibentuk bagaimana kita itu bisa saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Antara bagaimana seorang murid menghormati gurunya, bagaimana seorang anak menghormati orang tuanya. Tapi sekarang kan semenjak pelajaran itu hilang, adab-adab seorang murid itu nggak. Jadi menurut Bapak Andi itu sendiri peran pendidikan tersebut berperan dalam menanamkan rasa nasionalisme itu sendiri? Sangat berperan penting. Oke. Cara untuk mempertahankan rasa nasionalisme ya gampang, seperti dengan mematuhi peraturan, saling menghargai sesama warga Indonesia, dan taat. Selanjutnya Pak, bagaimana cara untuk menanamkan dan mempertahankan rasa nasionalisme? Oh, itu dipupuk semuanya dari semua, dari pemerintah, masyarakat, kemudian pendidikan, kemudian agama, kemudian rumah, semuanya. Orang tidak boleh kamu misalkan kamu di sini ada orang yang buang sampah yang seharusnya tidak sampah, kamu harus wajib menegur, dan orang yang ditegur harus malu, bukan marah. Di sini coba saya naik sepedaan ini ya, terus ada jalan merah saya terjang, salah kan? Terus ditabrak sama mobil yang benar, saya marahin mobil. Sekarang sepeda motor banyak kan yang verboden yang tidak boleh masuk, merah diterjang, nggak ada polisi. Itu jadi itu masyarakat juga harus ambil. Nasionalisme itu dari patuh peraturan, dari patuh agama apa aja ya, saya bukan. Memang saya muslim, tapi tidak hanya muslim semuanya. Menurut AA, bagaimana cara untuk menanamkan dan mempertahankan rasa nasionalisme itu sendiri? Adapun cara menanamkan rasa nasionalisme yaitu dari kita bermasyarakat, terutama kita menjunjung tinggi nilai keluargaan, bertetangga, serta bersosialisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Penting, tapi lebih penting adalah dari rumah. Bagaimana bapak ibunya? Kalau bapak ibunya tidak mendidik nasionalisme, di sekolah itu hanya beberapa. Semua waktu itu banyak di rumah dengan orang tua. Maka dari itu kalau kamu punya anak nanti, juga kamu harus menunjukkan bahwa yang pertama itu adalah dari rumah dulu. Guru itu nomor 2. Jangan diserahkan pada guru, salah besar kalau orang tua itu menyerahkan pada guru. Bukan. Guru itu banyak kerjaannya, bukan hanya mendidik, tapi memang salah satunya mendidik. Guru yang tidak mendidik nggak benar. Tetapi orang tua tidak mendidik lebih tidak benar. Dan anak-anak harus dimulai dari kecil cinta pada tanah air. Coba sekarang, kamu dulu SD, SMP, SMA, ngerti lagu wajib? Ngerti? Kalau ngerti masih baik. Banyak sekolah-sekolah yang tidak mengajari lagu wajib, sehingga nasionalisme kurang. Jadi kalau ada lagu Indonesia Raya, lagu yang lagu wajib itu, dia tidak terenyuh, tidak masuk dalam hati. Itu berarti tidak kurang nasionalisme. Kalau dia masuk dalam hati, dia sampai menangis rasanya, itulah yang. Nah itu SD SMP itu harus wajib, lagu wajib itu harus diulangi lagi seperti zaman saya SD dulu. Indonesia, menurut saya Indonesia negeri yang subur, makmur, tetapi di dalamnya masih ada orang-orang yang tidak dapat bersyukur ke dalam Indonesia itu, seperti koruptor dan lain-lain masih banyak. Seharusnya warga Indonesia bangga untuk menjadi warga Indonesia itu. Ya, terima kasih ya. Itu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke.
Ya, terima kasih ya Trisna atas waktunya. Ya, terima Ya. kasih. Sama-sama. Oke, satu kata. Ya, semoga bersatu lah. Kalau Bapak mendengar kata Indonesia, yang di pikiran Bapak itu apa satu kata aja? Yang mewakilkan. Aman. Damai. Aman. Oke. Satu kata yang menggambarkan Indonesia saat ini. Banyak kemajuan. Ya. Harus dibangun banyak pembangunan fisik, pembangunan mental, pembangunan pendidikan, pembangunan ekonomi harus bangun. Siapa yang bangun adalah anak muda. Siapa yang menggait orang tua. Orang tua itu pemerintah dan segala macam. Itu harus guru, dosen, termasuk dosen kamu harus semuanya harus nasionalisme tinggi. Kalau ada mahasiswanya yang nyontek dihukum. Ya, aku pesen pada dosenmu. Kalau ada yang nyontek dihukum dan kamu jangan nyontek. Itu caranya. Itu kreatif. Kalau kamu bisa kreatif, kamu bisa bikin startup, bisa kamu bisa kaya. Ya toh, dari usaha sendiri. Oke. Membangun Indonesia maju. Ya. Oke, selamat. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal